Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan dengan NPM 211506172 dari Program Studi Teknik Informatika kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang database software. Jadi, database software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat basis data, menyimpan, mengelola, mencari, dan mengekstrak informasi yang tergantung di dalamnya. Perangkat lunak basis data ada untuk melindungi informasi dalam basis data dan memastikan bahwa informasi itu akurat dan konsisten. Fungsinya meliputi penyimpanan, pencadangan dan pemulihan, serta presentasi dan pelaporan. Ini juga dapat membantu tim Anda dengan kontrol akses multi pengguna, manajemen keamanan, dan komunikasi database. Dalam sebuah database terdapat 6 subtipe. Yang pertama adalah Analytical Database Software. Analytical Database Software adalah menarik data dan menilai kinerja secara kuantitatif di berbagai basis data dan departemen, dari bisnis hingga karyawan. Yang kedua adalah Data Warehouse Software, menghasilkan dan melaporkan wawasan penting tentang data dari berbagai database dan kemudian menyimpannya di suatu lokasi pusat. Pergudangan ini mengidentifikasi inkonsistensi dan memastikan integritas data. Yang ketiga ada Distributed Database Software, mengontrol data dan informasi Anda di berbagai lokasi dengan sistem manajemen basis data terpusat. Seringkali dianggap sebagai opsi teraman karena redundansi data alaminya. Yang keempat ada End User Database Software, berfungsi menyimpan informasi yang digunakan terutama oleh satu orang tanpa kolaborasi yang ekstensif. Yang kelima ada External Database Software, yakni mengompilasi informasi yang harus diakses oleh berbagai pengguna, seringkali melalui cloud. Dan yang terakhir ada Operational Database Software, yakni memodifikasi data secara real time, seringkali untuk manajemen hubungan keuangan dan pelanggan. Customize your solution with online database software. Perangkat lunak database online memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang disesuaikan tanpa pengalaman pengkodean. Ini seringkali menyertakan fungsionalitas pengeditan dan kolaborasi, sehingga tim dapat dengan mudah mendiskusikan proyek dan berbagai file. Bergantung pada platform, pengguna mungkin juga dapat membuat formulir yang dapat disimpan di situs web dan mengirimkan data langsung ke database. Sebagian besar platform perangkat lunak basis data online juga memiliki kemampuan pelaporan tingkat lanjut. Selanjutnya adalah membuat tabel reliable menggunakan relational database. Database relasional menggunakan Structured Querying Language atau SQL dan mengelola aplikasi berorientasi transaksi. Mereka menyajikan data dalam bentuk tabel dan menyediakan operator relasional untuk memanipulasi data dalam tabel tersebut. Apa itu Structured Querying Language? SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh hampir semua database relasional untuk query, manipulasi, dan mendefinisikan data. Banyak sistem manajemen basis data perusahaan menggunakan basis data relasional, terutama untuk aplikasi web real-time, basis data yang rumit, atau saat Anda ingin menghilangkan proses penggabungan dan analisis data secara manual. Bagaimana non-relational database bekerja? Basis data non-relasional tidak dimodelkan oleh sistem tabular yang digunakan dalam basis data relasional, sehingga dapat dengan mudah menggabungkan dan menyimpan semua jenis data besar, termasuk data tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Ini mungkin mengharuskan tim untuk melakukan beberapa query dan menggabungkan data secara manual, karena database non-relasional menyimpan data tanpa mekanisme terstruktur untuk menawarkan data dari tabel yang berbeda, dan desainnya umumnya tidak terlalu rumit. Selanjutnya ada on-premises versus hosted database software. On-premise database software menggabungkan perangkat keras dan dukungan dari organisasi tersebut. Dan departemen dan infrastruktur TI perusahaan biasanya memelihara dan memecahkan masalah yang terkait dengan perangkat lunak.
Selanjutnya ada perangkat lunak basis data yang dihosting atau perangkat sebagai layanan dimiliki, dikirimkan dan dikelola dari jarak jauh melalui cloud oleh penyedia yang terpisah dan dari organisasi pembelian. Perangkat lunak yang dihosting dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan dengan lebih mudah dan umumnya memungkinkan pengguna untuk meningkatkan lebih cepat. Memilih database software yang tepat untuk Anda. Yang pertama ada desktop database. Desktop database dirancang untuk dijalankan pada satu mesin. Solusi ini sederhana dan murah, tetapi juga cukup terbatas dalam hal ketersediaan data, penyimpanan, dan fungsionalitas. Arsitektur dari desktop database adalah berjalan di satu komputer dan sederhana. Administrasinya adalah ketersediaan, penyimpanan, dan fungsionalitas data terbatas. Di bidang skalabilitas tidak terukur. Di bidang penerapan murah tetapi dikelola oleh pengguna atau pemilik. Kemudian ada web enabled database. Basis data yang mendukung web menyediakan semua yang dilakukan basis data standar, tetapi semua fungsionalitasnya dapat digunakan secara online dan semua data dapat diakses dari jarak jauh dan interaktif. Komponen umum dari sistem database berbasis web adalah akses online permanen, server web dan firewall, dan pengiriman aplikasi melalui perangkat lunak, database online, dan situs web. Sistem database berbasis web sering digabungkan dengan platform desktop. Kemudian ada server database software. Basis data server biasanya digunakan untuk mengelola penyimpanan data yang sangat besar, memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses, memodifikasi, dan memperbarui data secara bersamaan, memastikan bahwa data dapat diandalkan dan konsisten, sementara database server lebih mahal daripada solusi lain. Mereka juga lebih fleksibel, terukur, dan lebih kuat. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.